Ya. Orang juga udah tahu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast. Ini belum ditentuin dulu podcast apa. Literasi. Literasi, ya. Jadi saya kedatangan tamu jauh ya, lumayan. Seberang laut. Seberang kali. Dari NTB ya. NTB. Apa tuh singkatannya NTB? Apa tuh singkatannya? Nasi telah jadi bubur. Nasi telah jadi bubur. Dan ini saya akan ngebahas tentang bukunya Mai Warman. Oke. Selamat datang Mai Warman. Ya, Gimana kabarnya, sehat? alhamdulillah sehat. Oh, Mai Warman ini orang mana sebenarnya Maiwar? Orang Celincing. Jakarta Utara. Ini emang Priuk. Priok ya? Iya, Priuk. Oh iya, sekarang Mai Warman, manusia perang. Oh iya, bisa. My Warman. Iya, Mai sih manusia perang Iya, karena betul. Bisa memang juga. situasinya mau perang dunia ketiga. Warman itu kan bahasa Sanskerta juga yang artinya perang itu. Oh gitu. Iya. Berarti Nggak tahu juga ya orang tua bisa ngasih nama itu kenapa ya? bener emang Sanskerta. Iya. Perang artinya? Mula Warman. Oh. Iya kan? Bener nggak sih? Mula Warman kan berarti mula. Nggak, nama raja. Enggak pertama kali Raja dia kan Kutai. mula. Kalau misalnya raja terakhir jadinya akhir, Iya betul sih. ya kan? Iya. Hah? Mau podcast mau banyak. Oke, ini bukunya ya. Debu Sabana, trilogi Cakrawala Lodu, mudah-mudahan jadi trilogi. Mudah-mudahan ada yang kedua, ketiga. Mudah-mudahan ada yang kedua, ketiga, semangatnya nggak luntur, semangatnya nggak goyah ya, tetap bikin. Ya kita lanjut lah. Kita akan baca sinopsis dari Debu Sabana. Judulnya trilogi Cakrawala Lodu, Debu Sabana by Mai Warman. Sumba 1984 di tanah sabana yang berdebu dan angin yang tak pernah benar-benar diam. Emang di sana angin ya cuacanya ya? Ya angin. Angin. Lu itu kak, udah lu baca dulu deh. Nanti baru gue ceritain. Hidup manusia diikat oleh adat, luka lama dan rahasia yang diwariskan turun-temurun. Debu Sabana mengikuti perjalanan seorang anak bernama Lodu, umur 12 tahun, yang tumbuh di antara kerasnya tradisi daerahnya memilih berubah takdirnya dari keluarga budak dan mengikuti suara hatinya saat masa depan perlahan terkuak. Ia merevolusi jejak leluhur, melewati cinta, pengkhianatan, dan pengorbanan, hingga menyadari bahwa kebebasan selalu menuntut harga. Di sabana yang luas dan sunyi, setiap langkah adalah pertaruhan, bertahan sebagai bayang-bayang sejarah atau bangkit menjadi cahaya bagi generasi berikutnya. Nah ini kenapa harus 12 tahun, Mai? 12 tahun. Ya karena kan umur 12 tahun itu udah banyak ini ya, udah mulai dibilang ke anak kecil juga enggak, dibilang besar juga enggak kan. Tapi di situ kan udah mulai tumbuh tuh benih-benih perlawanan segala macam ya kan. Ya kayak anak SMP lah, dari SD ke SMP itu kan sudah mulai ada perlawanan lah di situ ya. Jadi gue ngambilnya 12 tahun karena nanti ini kan trilogi ya. Trilogi. Jadi nanti gue ngambil jarak rentang waktunya sampai buku yang terakhir itu sekitar 20 tahunan. 20 tahunan. Jadi 20 tahun lebih lah, 25 tahun yang maksudnya itu kan purnanya orang kan ya di situ ya. Berarti sekitar umur 20 tahun ya, 32 tahun lah. Dia udah sukses lah ya kan ceritanya nih. Jadi di buku ini dia berusia 12 tahun, rentangnya sampai berapa tahun? Ini masih 12 tahun ini. Masih 12 tahun. Ini masih ibaratnya beginning lah. Maksudnya ada awal dia mulai memberontak, awal dia mulai merubah, merevolusi dirinya gitu kan. Dari misalkan dari keluarganya yang udah biasa menjadi budak kan, hanya mengikuti
begitu tradisinya kan, dia lahir besar tinggal di mengabdi kepada hamba gitu kan, mengabdi kepada raja sampai dia mati gitu kan, nanti dia punya anak lagi gitu. 1984. 1984. Jadi dia mengambil ini karena membayangkan di tahun 2015 saja masih ada tradisi seperti itu, masih ada hamba. Masih ada waktu gue ke Sumba Timur itu, gue beberapa tempat itu gue nemuin masih ada hamba, apalagi tahun 84 gitu loh. Dan itu di ujung sana, ceritanya ada di ujung paling selatan di Sumba Timur. Nah, berarti kan kuat sekali, kental sekali. Jadi gue membayangkannya seperti itu gitu loh. Membayangkan ketika nulis, berarti kira-kira tahun 84 ini orang masih kental banget nih gitu loh. Budaya tradisinya gitu loh. Sampai sekarang aja kan masih ada gitu kan budaya itu gitu. Umur 12 itu kan berarti SMP dia ya? Belum nyampe nyampe SMP, ya? Belum nyampe. SD berarti? Ya, SD tapi udah mulai mau ke SMP kali ya. Tapi kan postur-postur anak-anak zaman dulu kan besar-besar ya. Postur-postur anak zaman dulu kan besar-besar ya. Tapi luar biasa juga nih anak ya, bisa bisa berpikir sampai melihat bahwa adat istiadat ini sebenarnya salah mungkin ya. Jadi kalau lu baca buku ini kayaknya emang klasik ya. Rasa suka itu yang men-trigger dia, atau rasa cinta yang men-trigger dia, akhirnya dia memutuskan bahwa yang dia lakukan itu memang harus dia lakukan. Jadi sebenarnya tuh kalau lu baca itu ada eskalasi dari dia mulai berpikir kenapa kok rutinitas dia tuh seperti ini terus gitu loh. Dia bangun terus melakukan pekerjaan-pekerjaan seorang pembantu lah, budak lah, dan kasar gitu kan. Dan juga dibayarnya nggak seberapa, bahkan nggak dibayar, yang penting dia bisa makan aja kan. Karena dia di sini kan dia punya utang nih, ceritanya nih punya utang, dia nggak bisa bayar ya sebagai pembayarannya ya udah lu kerja sama gua kasih makan aja gitu, dan utangnya juga banyak. Nah tiba-tiba dia ketemu nih sama ceweknya itu, bukan tiba-tiba ya, maksudnya masih di satu circle itu, lingkungan itu, sebagai tuannya, sebagai tuan putrinya gitu loh, yang seumuran dengan dia, dan dia orangnya baik gitu kan. Nah itulah dia yang menggugah dirinya dia. Nah untuk tadi kan bahasanya merevolusi ya. Merevolusi kan berarti merubah dengan secara spontan kan, dengan cepat, nggak lama gitu loh. Jadi udah langsung gitu loh. Itu ceweknya mau yang di sini gua gue beri nama tokonya itu si Rambu. Kalau di sana itu, kalau perempuan itu untuk keturunan raja Rambu. Kalau untuk keturunan laki-laki raja itu Umbu dan Rambu. Sama kalau di sini di Jawa ya Raden gitu ya. Kalau di sana Rambu. Nah si Rambu ini dia harus sekolah ke kota. Ini kan di kampung. Dia harus sekolah di kota, jadi dia dibawa ke kota. Dia mau SMP di kota, SMP-nya di kota. Nah disinilah si Lodu pergi gitu loh. Jadi dia berkhianat, maksudnya berkhianat itu dia ninggalin ibunya, bapaknya di sana ya kan. Demi cita-citanya dia sih sebenarnya. Cita-citanya sebenarnya pengen ketemu itu cewek gitu loh. Karena ada kisahnya itu di bab 3 dan bab 4 itu kan. Dia jatuh cinta. Kalau dibilang jatuh cinta belum tepat kali ya. Karena umur-umur segitu kan masih cinta-cinta monyet kali ya. Teman spesial lah gitu kan, makanya mungkin menganggapnya masih teman gitu kan. Nah teman yang ngerti dia ini cabut gitu loh, pergi ke Sumba, ke kota gitu loh. Nah makanya dia merasa udah nggak ada lagi yang bisa mengerti dirinya dia selain itu teman yang gitu. Akhirnya dia ngikut, dia pergi ke sana, pergi mengejar dia. Sebenarnya tadinya mengejar dia karena kondisinya dia akhirnya harus bertahan hidup juga, dan dia ternyata dikejar juga sama kakaknya. Jadi kan ini si Rambu ini punya kakak. Nah kakaknya ini yang selalu jahat sama dia gitu kan ya. Maksudnya yang orang yang paling paling antagonis lah di sinilah di ceritanya di buku ini gitu. Akhirnya dia menyelamatkan diri, pergi sampai ke Surabaya lewat kapal yang ada berlabuh yang ada di sana gitu loh.
Ya, jadi ceritanya ini sampai dia pergi dari Pulau Sumba aja. Nah, nanti di bab 2-nya nanti di seri 2 nanti yang lebih seru tuh nanti itu. Baratnya ini grafik ini dia naik, nanti di bab 2-nya itulah di seri 2-nya itulah nanti dia puncaknya di situ. Nanti yang terakhir itu dia turun lagi, dia kembali lagi, dia tapi sudah sebagai orang yang berbeda gitu loh. Orang yang sukses gitu loh. Oke, jadi di buku ini perkenalan dari masing-masing karakter ya. Dan sebenarnya ini mungkin belum klimaks ya. Kayak belum ya. Belum maksudnya. Belum. Ini menceritakan si Lodu yang masih umur 12 tahun. Iya, Lodu terus sama si Rambu dan kakaknya. Kakaknya banyak tokoh. Banyak tokoh, ada temannya juga Koda yang nemenin dia setia. Jadi penjelasannya adalah bahwa mungkin kalau kita menganggap situasi sekarang di NTT tentang antara hamba dengan tuannya, ya sekarang mungkin anggapannya kayak budak mungkin ya. Tapi kalau dulu kan mungkin sah-sah aja ya. Kalau gitu dulu, ya. iyalah. Kalau dulu sah-sah aja. Iya. Ya. Tapi kalau di daerah itu ya tahun 84 kan sebenarnya manusia kalau di daerah lain kan udah maju ya. Atau mungkin di daerah itu masih sistemnya masih kuat sekali feodal gitu lah. Iya, jadi penjelasan ya teman-teman ya bahwa di sini bukan menyalahkan adat istiadatnya, ini dari segi dari kita nih orang luar gitu ya. Orang luar menganggap itu sesuatu yang salah, tapi kalau orang sana mungkin pada saat itu menganggap itu sesuatu yang biasa-biasa aja ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Tapi banyak juga sih yang dari mereka mengeluh lah. Kayak sistem belis itu kalau kita ngelamar perempuan dengan mahar yang luar biasa gitu loh. Dan lucunya maharnya itu tidak ditentukan oleh si bapaknya, tapi pamannya. Kenapa harus paman ya? Ya karena dia pengen untung. Kalau dengan belis banyak kan pamannya nanti juga dapat untung. Maksudnya dapat untung. Jadi kalau bapak ya ngelihat anaknya dilamar kan seneng ya. Itu kan suatu kebanggaan kan. Anaknya dilamar. Misalkan yang lamar orangnya tidak punya apa-apa atau adanya seadanya. Yang penting kan anaknya bahagia ya. Nah dari keluarga itu yang nggak merasanya seperti itu ya pamannya. Ya kan paman mana mau tahu. Pokoknya gue bisa seneng aja. Tapi budaya itu nggak dijelasin di buku ini apa juga? Enggak, maksudnya ya, itu di luar ya, di luar konteks dari buku ini. Itu ya. Itu yang gue rasain waktu di sana. Tapi kalau misalkan itu apa sih namanya secara realita, gue nggak ceritain di sini. Kan ini kan fiksi. Ya. Ini kan fiksi. Walaupun ada riset ya mungkin ya. Ya riset. Background karena memang diambilnya dari sana kisahnya. Dan gitu ini cerita pada masa lampau bukan sekarang ya teman-teman ya. Cerita yang mungkin ini budaya di tahun 84 ya. Ini kan masih di bawah, masih lekat banget karena infrastruktur tuh mungkin masih ini ya. Sampai sekarang aja jalanan belum waktu itu ya, waktu tahun 2015 ya. Jalanan masih tanah di sana. Iya. Masih tanah. Maksudnya belum aspal gitu. Iya. Ada beberapa jalan belum aspal. Ya kita pahami ini infrastruktur masih belum kebangun, masih belum ada listrik, ya kan? Jalan juga masih tanah. Ya kemudian kalau malam pasti gelapnya minta ampun lah ya. Iya. Waktu di sana aja masih gelap-gelapan kita. Masih gelap-gelapan. Iya. Wah kalau ini yang gua rasain di sana ya, secara visual, secara apa ya, naluri itu sebenarnya gue bikin buku ini banyak banget dengan bahasa sastra ya, dengan bahasa sastra yang metafornya tuh banyak sekali diksinya. Itu masih belum bisa merepresentatifkan apa yang gue rasakan gitu loh, luar biasa gitu. Gue merasa luar biasa gitu. Bagaimana gue pernah ya waktu itu di sana tuh konsennya ke fotografi ya memang. Jadi gue datang ke suatu lingkungan namanya daerahnya Lamboya, itu Sumba Barat. Gue datang ke sana diajak teman-teman, itu di kampungnya dia. Itu gelap kampungnya itu, gelap banget. Nah, kan gue kan pakai headlamp nih untuk ngelihat settingan apa tuh kamera naruh di sana sini, kan gue motret tuh di sana malam hari. Lu bisa ngeliat Milky Way lu. Tahu Milky Way nggak lu? Tahu kan? Yang kayak bintang-bintang susu gitu. Nah itu lu bisa ngeliat di situ di Sumba, saking nggak ada lampunya.
luar biasa. Gue pertama kali ngelihat Milky Way itu ya di Sumba itu. Bisa motret Milky Way itu di Sumba itu. Jadi gue pas lagi headlamp gue nggak sengaja gue arahkan ke rumah. Itu ada sekeluarga ya duduk di depan rumahnya, ada bapaknya, ibunya pakai sarung gitu, bapaknya, terus anaknya duduk sambil itu, mereka duduk di situ. Mereka bercerita gelap-gelapan. Mencengkraman mereka gelap-gelapan. Lu bayangin coba. Mereka bercerita malam hari di gelap-gelapan. Itu luar biasa kan? Bener-bener kayak zaman kapan gitu loh. Maksudnya lu bayangin deh, dengan bayangin lu luar biasa ya. Kita kan biasanya kalau mati lampu ketakutan gitu ya. Kalau zamannya kita mungkin ya. Kita kalau dulu kalau mati lampu mungkin kita ngumpul di sekitaran lilin gitu ya. Terus kita cerita. Nah mungkin itu seperti itulah yang gue rasain. Tapi nggak tahu nih kalau sekarang nih generasi Gen Z ini kayak apa nih. Kalau menghadapi situasi yang seperti itu kayak apa, kan gue kurang paham deh. Tapi kalau zaman kita kan dulu kan, kalau mati lampu kita ngobrol, ngumpul bareng kalau saudaranya banyak gitu ya. Nah itu juga gitu juga gitu loh. Nah itu yang gue rasakan gitu loh. Makanya gue ceritakan dalam bentuk buku ini gitu loh, dalam bentuk cerita novel fiksi ini. Pokoknya luar biasa deh yang bisa gue lihat dari mata apa penciuman gue, yang gue lihat dari visual gue, mata gue, pendengaran gue, angin yang berhembus. Lebay deh lu pakai kayak pokoknya lu kerasa lu kayak ini ya, kayak apa sih, kayak pujangga gitu. Tapi kayak tiba-tiba jadi pujangga aja lu kalau datang ke Sumba itu, ngelihat pemandangan alamnya gitu loh, ngelihat pesonanya ya kan. Tiba-tiba gue jadi pujangga ya di sini, tiba-tiba gue pengen berpuisi di sini. Tiba-tiba pengen jogetin dia ya. bisa jadi ada tuh foto gue tuh kayaknya. Ada foto gue tuh yang temen gue pengen dipoto, anak sana sih, dia pengen pakai baju India gitu. Jadi dia ngambil di ujung bukit. Jadi bukitnya di sana kan namanya Conical Hills itu kan, bukit-bukit yang bergelombang gitu. Dia ada di ujung bukit sana, gue motor dari sini ke sono belum. Fotonya dia, backgroundnya bukit yang banyak yang bergelombang-gelombang gitu kan. Itu sih yang gue rasain waktu itu. Jadi konsep penulisan buku itu dasarnya seperti itu. Jadi konsep penulisan buku ini pertama adalah riset dari adat di sana, kemudian dari bentang alam di sana, ya. Iya betul. Kemudian dari kehidupan di sana seperti apa pada saat itu kan. Akhirnya jadi buku ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran tentang kehidupan di Sumba Barat. Sumba ya. Sumba Timur sih lebih tepatnya. Sumba Timur ya. Ini tahun 1984 ya, bukan sekarang ya teman-teman ya. Tahun 1984 di mana adat istiadatnya masih lekat sekali, di mana kehidupannya juga masih terbatas, masih serba apa namanya? Ya masih inilah. Masih serba terbatas infrastrukturnya, tidak ada listrik, jalan juga ya paling mungkin di kota-kotanya saja kan ini kan di pedesaan. Teman-teman harus baca buku ini. Karena kenapa? Buku ini menggali lebih dalam bagaimana kehidupan Sumba dilihat dari kacamata anak berusia 12 tahun. Ya. Kayak gitu. Sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba, bukan sebagai seorang tuan ya. Sebagai seorang hamba. Manusia merdeka maksudnya? Iya. Manusia merdeka. Manusia merdeka ya. Iya. Tapi mungkin tahun 84 mungkin manusia rata-rata sebagai banyak orang hambanya kali ya. 84 ya. Sejadi ya. Banyak perdagangan, mungkin masih banyak perdagangan orang juga. Sampai sekarang. Sekarang. NTT masih yang tertinggi loh. NTT loh masih yang tertinggi di Indonesia. Trafficking itu masih tertinggi di Indonesia. Nah mungkin itu salah satu penyebab itu. Kenapa? Karena dulu ada budaya seperti itu. Ya bisa kan? jadi. Mereka terlilit hutang ke tuan tanah atau ke raja di sana, akhirnya bayarnya dengan menjadi hamba lah ya. Seperti itu ya. Kalau nggak mereka merampok, begal. Di sana namanya begal. Kayaknya duluanan di sana deh begal, istilah begal daripada di sini. Di sana tuh dari tahun 2010 kan teman udah duluan ke sana ya, eksplorasi gua. 2008 itu udah biasa. Jadi orang lagi di tengah jalan terus dikejar.
dikejar baru dibacok atau jalannya dihalangin sama ini. Dulu belum ngetren dulu di Jabotabek sini, belum ngetren istilah begal-begal. Di sana udah ngetren. Tapi itu di sana kalau dari agamanya Mereka agamanya dua. Kalau yang animisme Merapu, kalau yang agama teologi atau agama Samawi itu Katolik sama Kristen. Nah, yang terakhir Islam. Tapi Islam kebanyakan yang di pesisir dan orang-orang pendatang kebanyakan. Dari Bima, dari NTB kebanyakan. Oke. Dan ini kehidupannya berarti menceritakan tentang agama yang mungkin yang Merapu itu Merapunya. ya? Merapu ya agama. Kalau itu agama adat istiadat di sana kali ya, agama yang diyakini oleh orang-orang di sana pada saat itu agama aslinya sana lah, Merapu lah. Merapu itu agama seperti apa? Iya, mereka menghormati alam. Menghormati alam. Iya. Menghormati alam. Menjaga alam lah ya. Iya, menjaga alam. Tapi banyak banyak begal juga berarti. Ya, nggak ada hubungannya juga. Nggak ada hubungannya. Mungkin menghormati alam, tapi kalau manusia. Ya, karena itu kan emang tradisi. Bukan tradisi. Kalau tradisi kan nggak, memang keterbatasan mereka gitu loh. Gini, di sana itu bentang lahannya kars itu nggak banyak menumbuhkan, nggak subur gitu loh. Ada sih memang subur tapi nggak begitu banyak gitu loh. Terus kedua, mereka itu gengsi. Mereka tuh gengsi, rata-rata gengsi. Misalkan mereka nggak, kalau mereka semakin meninggal aja mereka potong kerbau sampai 10, 50, 60. Akhirnya dikeluarin lagi tuh perda. Kalau memotong kerbau hanya 5 saja. Itu ada tuh perdanya tuh. Tapi dikeluarin perda tuh karena apa? Jumlah yang dilahirkan itu, yang diternakan itu sama yang meninggal maksudnya yang disembelih lebih banyak yang disembelih. Akhirnya dibuat perda itu. Nah, karena mereka mungkin merasa pengen dipandang, akhirnya mereka potong kerbau banyak-banyak. Nanti tanduknya ditaruh di rumahnya. Kelihatan tuh kalau kita datang ke rumahnya nanti lihat tanduk dari sini sampai atas. Wih, keren ya. Berarti segini banyaknya dia potong kerbau nih. Kerbau itu sana paling murah 30 juta loh. Paling murah 30 juta. Bisa lebih 50 juta ya kan. Nah, itu kan mereka butuh uang. Akhirnya mereka pinjam sana pinjam sini, mereka nggak sanggup bayar, nah yaudah mereka ngerampok untuk membayar utang itu. Gitu loh. Karena terjepit lah ya. Karena terjepit oleh rasa egois mereka, apa sih namanya ya, rasa itu ya, sombong kali ya, rasa ingin dipandang. Ya, pengen dipandang gitu. Umum sih manusia kan kayak gitu ya rata-rata ya. Mencari validasi. Ya, betul, butuh validasi. Iya, butuh validasi. Butuh validasi. Jadi butuh validasi itu dari dulu emang udah ada, teman-teman. Iya, udah ada emang. Udah hanya sekarang aja ya. Cuman mungkin dulu lebih ekstrim daripada sekarang. Sekarang juga ada dari dulu. Iya. Dari dulu sampai sekarang juga ekstrim. Tapi kan dulu validasinya berpuluh-puluh kerbau kan? Iya, sekarang nggak tahu malu kadang di depan kamera ya kan. Sama aja sih ya. Debu sabana. Sebenarnya debu sabana ini dapat inspirasinya dari apa, Mai? Debu sabana itu sebenarnya kan bahasa dari savana ya. Kalau KBBI-nya kan itu sabana. Kalau orang taunya savana. Banyak kan orang umum malah taunya itu nama merek ayam goreng ya, fried chicken sabana. Iya. Padahal itu artinya savana. Kalau buka KBBI itu artinya savana, tapi dibakukan di KBBI itu namanya sabana. Di debu sabana itu ya berarti ya debu yang ada di savana, di lapangan savana. Maksudnya dari padang rumput, kayak gitu. Jadi memang ini berawal dari perjalanan sekitar 10 tahun yang lalu ya. Iya betul, 10 tahun yang lalu ya, 2015 ke sekarang berapa banyak, lama banget Pak. Iya, lama ya. Lama banget. Jadi nggak, sebenarnya itu konsepnya itu udah lama. Cuman pas nulisnya itu emang nggak lama karena memang udah lama ke konsep gitu loh. Oh. Jadi kadang orang kalau misalkan nulis, kita belum tahu nih apa yang mau ditulis, tapi kita maksa banget tuh pengen nulis gitu, ada suatu karya. Itu sih bagus juga. Tapi bakalan banyak keterima hambatan deh. Karena ini udah lama.
pengen ditulis gitu kan. Jadi kerangkanya juga udah disusun udah lama juga. Nanti mau buat ini. Cuman waktunya aja kan. Baru ada waktu kemarin ini. Jadi bisa nulis buku gitu loh. Kan buku ini kan trilogi. Jadi ini buku yang seri satunya nih. Dari pertama perjalanan ini tokoh fiksi ya. Lodu itu jadi menceritakan anak NTT umur 12 tahun. Jadi backgroundnya itu tahun 1984. Jadi sekitar 43 tahun ya. 43 tahun ya. 43 tahun ke belakang ya. 43 tahun ke belakang. Berarti tambah 12, usia dia sekarang 55 ya? Ya harusnya kalau dia hidup ya. Mudah-mudahan emang ada kenyataannya. Tapi mungkin ada juga kali ya kenyataannya. Jadi memang waktu perjalanan ke NTT itu masyarakat di sana itu unik gitu loh. Mereka masih pakai sistem feodal gitu loh. Jadi masih ada yang namanya di beberapa tempat ya, masih ada yang namanya Atta itu hamba. Jadi dan ada yang raja-raja gitu. Mereka itu ya masih seperti itu sistemnya waktu saya ke sana tahun 2015. Bahkan ada yang cerita ada seorang tuan yang mati itu budaknya ngikut, masih hidup loh budaknya loh, dia ngikut ke dalam makamnya itu. Jadi makamnya di sana itu yang ada di Sumba sana unik, dia makamnya itu batu besar. Jadi dimasukkan ke situ baru ditindih sama jadi batunya bentuknya kayak mangkok gitu ya, persegi 4 ya, baru ditindih sama batunya besar itu. Wah itu beratnya itu bisa sampai 10 ton, 20 ton itu beratnya. Berarti yang angkat berapa orang? Bisa banyak, bisa ratusan, bisa puluhan sampai ratusan orang untuk angkat batu itu. Luar biasa makanya. Nah di situ tuh ada yang cerita gitu loh. Jadi kan Sumba itu kan sebenarnya pulau yang ada di NTT. Jadi dia itu terbagi kalau sekarang itu dalam 4 provinsi, 4 kabupaten. Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, sama Sumba Timur. Nah, Sumba Barat, Sumba Tengah sama Sumba Barat Daya ini kebagi 3. Jadi kebagi tiga apa nih namanya? 3 kabupaten. Dulunya tuh di situ tuh di pulau itu cuma ada 2 kabupaten, Sumba Barat sama Sumba Timur. Nah, uniknya ini karakter masyarakatnya makin ke barat orangnya makin ekstrim. Makin ke timur orangnya malah makin beradab. Uniknya di situ. Nah, tapi di situ juga sistemnya juga masih kental kalau yang makin ke timur ini. Nah, makanya ini ngambil backgroundnya ini di Sumba Timur karena memang masih kental sekali sistem feodal di sana ya. Jadi di situ tuh membayangkan waktu ketika melakukan perjalanan di sana, ekspedisi mencari-cari mencatat gua-gua. Di sana kan itu bentang lahannya kars. Kars itu batuan gamping banyak. Jadi memang ditutup dari barat ke timur tuh bentang lahannya kars semua tuh di sana. Jadi gua-gua banyak di sana. Jadi ketika lagi eksplorasi ya kita banyak berinteraksi dengan masyarakat. Bagaimana mereka cara berbudaya. Ya memang banyak cerita selama mungkin kalau diceritakan kalau mau dihitung bisa 2 tahun ya di sana tuh. Lu 2 tahun di sana? Nggak secara langsung gitu loh. Jadi sempat 6 bulan, terus pulang, habis itu datang lagi sampai 1 tahun lebih lah di sana. Sampai akhirnya mungkin bisa sampai 2 tahun di sana. Jadi dari perjalanannya juga mulai dari barat sampai ke timur gitu. Jadi inspirasinya dari situ sebenarnya membuat buku itu. Inspirasinya dari eksplorasi lu ke gua-gua. Ya, gua-gua yang di Sumba. Kemudian lu dapat mungkin berinteraksi sama orang-orang sana dan dapat cerita lah istilahnya lah ya, tentang cerita. kehidupan di sana gitu. Ya, betul. Jadi sana dan memang unik gitu loh mereka itu. Bentang alamnya, terus masyarakatnya. Jadi kita tuh kayak
kayak masuk ke masa lampau gitu loh. Ngelihat waktu di sana. Jadi apa ya? Bahkan ditulis dalam buku aja. Ini kan buku ini banyak menuliskan metafor ya. Metafor tentang alam. Jadi kalau baca buku ini nanti coba aja dilihat dari buka pertamanya aja tentang bab satunya tentang gadaian nyawa kan. Itu maksudnya bagaimana orang-orang sana tuh harus demi kehormatannya dia itu mereka nggak ada masalah lah kalau mereka itu nanti bisa dijadikan budak atau dijaminkan nanti kalau tidak bisa bayar. Ya seperti itu sih. Ini berarti kejadiannya kapan, Mai? Tahun 84. Tahun 84. Ya, jadi gue narik cerita waktunya tahun 84. Dan budaya itu apakah masih ada sampai sekarang atau enggak? Kayaknya masih ada. Tadi kan lu bilang kan bahwa Masih ada pasola di sana. Pasola itu apa? Pasola itu kalau dulu ya. Kalau dulu habis panen mereka harus tapi itu hanya di budaya yang ada di Sumba Barat, bukan di Sumba Timur ya. Mereka harus melakukan persembahan dengan perang-perangan. Perang beneran dulu. Kalau dulu perang beneran bawa tombak, mereka perang. Saling lempar tombak dari atas kuda. Kata kalau ada yang terluka atau sampai mati, berarti nanti dia itu sukses itunya loh, panennya. Tapi sekarang enggak, pakai lembing aja, pakai tumpul aja. Kalau ada yang kena. Nah, tapi mereka itu karena mereka itu sudah budaya ya, sudah budaya untuk tempur kayak gitu. Walaupun mereka kena nggak terluka, nanti pulang dari sana mereka bakalan ribut betulan. Ntar bawa parang, paling baku hantam di situ, baku potong katanya, baku potong. Jadi orang di sana itu biasa itu, strike ketemu langsung sikat gitu loh. Bawa golok udah biasa taruh di sini. Tapi sekarang tuh waktu itu tahun 2016 ya, udah mulai ada peraturan tidak boleh bawa golok, tidak boleh bawa parang sembarangan. Bolehnya bawa? Ya nggak boleh bawa parang. Karena kan memang nanti ketika mereka ada ketersinggungan atau ketemu musuh yang udah lama, mereka langsung main cabut aja kan, langsung hantam gitu. Jadi sudah perdanya sudah ada. Itu kayak apa nggak salah di Sumba Tengah waktu itu sudah ada Sumbanya, di Kabupaten Sumba Tengah sudah ada perda pelarangan membawa golok, membawa parang kemana-mana. Nah Sumba Barat sama Sumba Barat Daya itu masih apalagi Sumba Barat Daya. Jadi dari timur makin ke barat itu masyarakatnya makin ini makin barbar. Kenapa bisa gitu? Nggak tahu juga ya, mungkin kulturnya kali seperti itu ya. Mungkin orang-orang yang paham tentang antropologi yang ngerti kali ya. Cuma waktu itu cuman hanya mengamati aja sih. Jadi kita kalau melakukan eksplorasi di Sumba Barat itu, yang Sumba Barat Tengah, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah itu kita selalu was-was itu. Maksudnya udah siap-siap gitu loh kalau ada apa-apa, misalkan gitu loh. Kalau masuk ke Sumba Timur tuh aman aja, perasaannya aman. Nah kalau misalkan ada kejahatan nanti di Sumba Timur, pasti persangkanya tuh orang Sumba Barat yang lari ke Sumba Timur melakukan kejahatan. Kayak gitu tuh anekdotnya tuh, tapi seperti itu. 2 tahun berarti lu di sana ya? 2 tahun nggak secara langsung sih, tapi dipotong-potong gitu loh. Dan 2 tahun itu lu mengeksplorasi kehidupan di sana, akhirnya jadi buku inilah ya. Ya, terinspirasi aja dari sana. Terinspirasi ya? Terinspirasi dari sana. Kalau dari budaya-budayanya berarti emang ini real ada di sana? Iya, ngambil backgroundnya ya. Ngambil background dari budayanya itu memang ada di sana, memang benar. Ya kayak kisah tentang ada hamba, ada tuan, ada raja, itu memang ada benar gitu. Sekarang masih? Udah enggak? Kayaknya sih sudah mulai ini ya, sudah mulai berkurang kali ya. Mungkin ya, udah lama juga nih nggak ke Sumba nih. Jadi ini kisah yang tersisa aja di memori di dalam pikiran, di dalam otak aja, terus dituangkan dalam bentuk tulisan fiksi gitu loh. Pada saat lu kesana ini budayanya masih ada itu? Masih. Budaya hamba yang dikubur sama tuannya. Itu diceritain aja. Diceritain itu tahun-tahun katanya tahun-tahun 90-an. Tahun 90? Ya, jadi ada diceritain gitu-gitu.
cerita-ceritain ya. Jadi dari cerita-cerita yang terlintas ya kan, dari cerita-cerita yang dari beberapa sumber, ya udah itulah yang dibuat tulisan. Dan juga eksplorasi memasuki beberapa tempat-tempat dari Sumba paling ujung. Nah ini Sumba paling ujung timur, bagian paling selatan langsung ketemu Samudra India ya. Sampai ke Sumba Barat Daya juga sudah pernah semua dilakukan eksplorasinya ke sana, masuk gua, evakuasi tulang belulang manusia. Waktu itu kan eksplorasi gua ya, itu juga dilakuin juga, tapi nggak di dalam buku ini. Maksudnya pengalaman yang gua lakuin gitu loh selama eksplorasi di Sumba gitu loh. Buku ini berdasarkan dari adat istiadat masa lampau ya. Jadi yang kita ceritakan ini bukan masa sekarang ya. Disclaimer, ini adalah masa lampau pada saat dan fiksi aja ya. Fiksi, bukan kisah nyata. Ada riset-riset kemudian dikembangkan oleh Mai supaya menjadi novel yang dihayalkan. Menarik lah untuk dibaca ya. Iya, ada konflik, eskalasinya juga nambah. Iya. Jadi buat teman-teman, yuk di order nih buku Debu Sabana, pasti menarik buat teman-teman ya. Harganya 99.000 aja, masih diskon ya, masih promo ya Ya, di Tokopedia, Arifpedia tuh ya. Tokped ya. Ya, bisa. Ada diskonnya kalau untuk di situ doang tuh, kayaknya di tempat lain nggak ada diskonnya. Oke, kalau begitu untuk sementara ini dulu ya, Mai ya. Iya. Di bagian pertama kita ngebahas tentang Debu Sabana. Kalau emang dari teman-teman banyak yang komen bertanya tentang lebih lanjut sebenarnya tentang novel ini, atau tentang kehidupan di sana, atau bertanya tentang Mai-nya juga sebagai penulis, bagaimana cara pandang dia melihat ada istiadat di sana, nanti kita lanjut ke bagian keduanya. Oke, terima kasih. Bagian keduanya belum jadi ya. Bagian keduanya enggak, kita ngebahas ini aja dulu. Oh iya, maksudnya kalau untuk bedah buku yang kedua memang lagi proses, belum jadi juga. Mudah-mudahan semangat terus ya. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam 11 banget ya. So, berikutnya.